Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau mewawancara sedikit tentang bagaimana kebijakan Bapak dalam pengambilan keputusan. Jadi pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik, terima kasih. Alhamdulillah ini dalam keadaan sehat walafiat ya Bu sudah. Terima kasih nih calon penggerak terkait pengambilan ini sangat penting. Yang terkait yang ditanyakan terkait yang masuk dilema etika dengan rujukan moral. Dilema etika kalau dianggap misalnya ada dua A dan B ya, sama-sama bagus, nah, harus ada keputusan. Iya, harus kita memilih satu yang Kalau sama-sama bagus, kemudian harus ada satu. Itu saya selama ini mempertimbangkan yang mana lebih besar manfaatnya. Karena kan ini bermanfaat semua. Nah, itulah yang saya putuskan. Dan kalau yang rujukan moral, kebalikannya. ya. Kalau yang lebih besar mudaratnya, itu yang dilepas. Ya, karena misalnya ada dua individu misalnya, harus ada dua hal ini yang mau diputuskan yang terkait tadi dengan rujukan moral. Ya, yang mana lebih besar mudaratnya itu yang dibuang, ini yang masih bisa diperbaiki. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus yang dua kepentingan sama-sama mengambil nilai kebajikan, Pak? Ya, kalau selama ini saya lakukan mengambil keputusan yang sama-sama baik, Iya. saya tentu meminta pandangan dari stakeholder yang ada di sekolah, wakil kepala sekolah, kalau menyangkut misalnya terkait bimbingan karir siswa, masalah siswa saya minta juga pandangan dari BK-nya, wali kelasnya, baru menimbang yang mana lebih besar manfaat dan informasi yang dianalisa itu. Kalau ini yang masukannya teman kita bisa dapat bahwa ini yang paling besar ini manfaatnya, itu yang kita ambil. Ya, harus ada dulu informasi yang kita dapatkan ya, sampai persepsi kita sendiri mengetahui yang banyak lebih besar manfaatnya, padahal di persepsi teman-teman yang lain beda. Hanya beda kalau hanya satu kepala yang memikirkan dibanding banyak. Makanya harus kita minta informasi dari stakeholder ya. Intinya Bapak lebih berkonsultasi dengan dari semua teman-teman, para wakasit atau guru BK dan atau wali kelas, semua yang berkompeten terkait itu. Kira-kira Pak, dalam pengambilan keputusan yang selama ini kita jalankan atau kita ambil, kira-kira tantangan apa yang Bapak hadapi untuk pengambilan keputusan dilema etika? Kalau yang dilema etika itu tadi karena masing-masing ada nilai baiknya. Nah, seandainya bisa diambil dua-duanya kan Kita ambil dua-duanya, tapi karena ya contoh kecil gini. Contoh di penerima siswa baru ada kursi 1 kosong. Iya. Ada 2 orang yang masuk. Ini kan mau niatnya mau semua menempuh pendidikan di SMA di Makassar. Ini kan punya niat baik yang sama semua. Tetapi harusnya karena 1 kursi berarti harus 1 ditolak. Iya. Nah disinilah dibutuhkan tadi informasi dari stakeholder, mungkin kalian terkait seperti ini, minta pandangan dari pimpinan, minta pandangan dari wakil kepala sekolah. Ada 2 yang mana yang ini? Yang sesuai dengan standar sekolah ya, kita. yang mana harus diakomodir karena satu Ji. Itulah di situ tantangannya kalau anu baik semua. Mau diambil tantangannya itu, apalagi ya kita sebagai manusia biasa pasti ada rasa kemanusiaan kita, kesian juga ini kita tolak. Misalnya Pak, kalau di sekolah kita ini kan ada kasus dilema etika,
kalau misalnya Bapak mau memutuskan keputusan itu, apakah langsung diputuskan pada saat itu atau ada prosedur tertentu mungkin yang ditempuh? Ya, kalau terkait kapan harus diputuskan, itu tidak ada jadwal tertentu, tergantung konteks dilema etika itu. Iya. Ya. Contoh yang tadi saya berikan contoh, kursi tersedia satu di PPDB, ada 2 orang yang masuk, itu tidak bisa juga langsung cepat diputuskan yang mungkin kayak gini nih. Iya. Karena harus dulu menunggu. Saya biasanya kalau ada seperti itu saya cooling down, saya kasih dingin dulu. Iya. Karena boleh jadi nanti dari 2 ini ada yang memang tidak bisa sudah. Iya. Nah, ini yang saya biasa kasih dingin dulu 1-2 hari baru ada lengkap informasi. Oh, Telkom itu ya memenuhi. Jadi tidak punya jalan, tergantung konteks. Dan kadang juga harus cepat. Harus cepat diputuskan, hari itu juga harus diputuskan. Iya. Karena juga nanti kalau tidak diputuskan bisa berdampak bisa ada efek lain. Dan kalau kita lambat Untuk berkembang lagi, ya menambah masalah lagi. Ya. Jadi tidak ada jadwal khusus, lihat konteks kasusnya. Baik Pak, mungkin yang terakhir, dari semua yang telah Bapak tadi sampaikan tentang pengambilan keputusan tentang dilema etika dan tentang moral itu, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak selama mengambil keputusan tersebut yang bisa mungkin disampaikan kepada kita? Ya alhamdulillah saya sudah ditakdirkan diberikan amanah masuk tahun ke-8 dengan 3 sekolah yang berbeda. Saya banyak hal yang saya pelajari dalam pengambilan keputusan dari 3 sekolah yang karakter berbeda, bahwa dalam mengambil keputusan apakah etika atau bukan moral, itu seorang kepala sekolah atau pemimpin pembelajaran dan juga manajer di sekolah itu harus melibatkan stakeholder yang ada di sekolah, harus memberdayakan potensi yang ada di sekolah sehingga bisa mendapatkan keputusan yang terbaik. Jadi saya selama ini belajar dari pengalaman itu. Mungkin 2 kepala saya biasa memutuskan, mungkin orang tertentu saya panggil, ternyata beda kalau 6 kepala, 10 kepala yang melihat dari beberapa sudut. Jadi intinya adalah bagaimana memberdayakan potensi yang ada di sekolah semua, anggap bahwa itu adalah sumber daya yang harus diberdayakan. Jadi itu pelajaran bahwa pemberdayaan potensi menjadi hal penting dalam pengambilan keputusan, baik itu etika moral maupun dilema etika. Saya kira itu. Iya. Baik Pak, terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya karir Bapak bisa lebih meningkat lagi. Saya juga doakan Ibu Sudar sukses mengikuti program CGP ini angkatan ke-7 ya. Terima kasih. Dan insya Allah beliau sudah memiliki persyaratan untuk bisa menjadi kepala sekolah atau pengawas sekolah. Iya. Sukses lah. Dan yang terpaling penting juga adalah bisa mengimbaskan, bisa menjadi virus positif di teman-teman guru untuk bagaimana kualitas sekolah kita, proses pendidikan, pembelajaran, layanan pendidikan, sebagaimana roh dari kurikulum Merdeka ini berpusat pada peserta didik. Terima kasih Pak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak mengganggu waktu tak sederhana mungkin, karena saya sedikit mau meminta pendapat tentang bagaimana cara Bapak dalam pengambilan keputusan tentang permasalahan-permasalahan di sekolah
Ya, jadi saya sebagai Wakasek Kurikulum di SMP Negeri 17 Makassar, selama ini apabila ada permasalahan terkait apakah itu permasalahan terkait dengan siswa atau terkait dengan permasalahan semua stakeholder yang ada di sekolah, pertama itu menganalisis permasalahan yang ada, kemudian mengelompokkannya apakah ini masuk kasus dilema etika atau masuk kasus bujukan moral. Nanti dari hasil identifikasi itu baru kita bisa mengambil sebuah keputusan bahwa ini masuk dilema etika dan ini termasuk bujukan moral. Ya, seperti itu yang saya lakukan di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, apalagi kasus-kasus yang terjadi pada peserta didik. Baik Pak. Kalau begitu mengenai pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama dalam kasus yang mana kedua kasus tersebut itu memiliki kepentingan yang sama, sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana dalam hal ini Bapak menentukan pilihan untuk kasus tersebut? Kalau misalnya saya menemukan kasus di mana kasus itu seperti yang Ibu sampaikan bahwa sama-sama mempunyai kebenaran, ya kasusnya sama. Nah, sebelum saya memutuskan, karena saya sebagai Wakasek Kurikulum, saya meminta pertimbangan, ya pertimbangan kepada pimpinan atau kepala sekolah. Kemudian saya meminta pertimbangan dari rekan-rekan guru, terutama wali kelas, kemudian kepada guru BK terkait dengan kasus yang terjadi. Apabila misalnya itu adalah kasus siswa, maka itu harus kita minta pertimbangan lebih banyak ke wali kelas, ya wali kelasnya, kemudian pertimbangan dari guru BK, dan juga meminta pertimbangan kepada rekan-rekan guru yang lain. Kemudian baru kita bisa memutuskan dari kasus tersebut. Jadi tidak serta merta bahwa saya sebagai kapasitas saya sebagai Wakasek Kurikulum langsung memutuskan bahwa ini yang benar, ini yang salah. Iya, seperti itu. Oh iya, berarti tadi yang kita sampaikan mungkin sudah bisa menjadi kayak langkah-langkah begitu ya Pak, langkah-langkah atau prosedur, atau mungkin ada tambahan prosedur-prosedur seperti apa yang biasa diambil itu Pak dalam hal itu? Jadi kalau langkah-langkah dalam biasanya yang saya lakukan itu, yang pertama saya mengidentifikasi dulu, mengidentifikasi itu permasalahan, kemudian setelah mengidentifikasi dan saya sudah mengetahui bahwa ini termasuk dilema etika, maka saya mencari fakta, mencari informasi terkait dengan kasus tersebut, mencari berbagai informasi, kemudian mempertimbangkan informasi yang masuk, dan kemudian setelah itu biasanya tidak langsung saya putuskan, tetapi saya pikirkan dulu bagaimana akhir keputusan saya, ya apakah misalnya kalau saya membuat keputusan apakah ini merugikan orang atau tidak. Jangan sampai saya membuat keputusan ternyata merugikan orang. Ya, jadi perlu mempertimbangkan hasil akhir dari keputusan tersebut, ya, seperti itu. Berarti dari langkah tersebut atau prosedur itu Pak, yang mana yang dianggap paling efektif untuk menentukan satu pengambilan keputusan? Di dalam mengambil sebuah keputusan itu meminta pertimbangan berbagai pihak yang mempunyai hubungan erat dengan kasus-kasus tersebut.
Ya, jadi tidak kita langsung memutuskan. Iya, sendiri. iya, tidak diikuti saya, karena saya sebagai kapasitas saya sebagai wakil kepala sekolah, bukan bahwa saya harus langsung memutuskan sesuatu. Iya. Ya, tetapi saya harus meminta dulu pertimbangan. Iya. Kalau dalam pengambilan keputusan seperti itu Pak, sebagai kapasitas sebagai wakil kepala sekolah, kira-kira tantangan seperti apa yang biasa kita hadapi dalam kasus dilema etika? Iya, jadi kasus yang biasa saya hadapi ya, dari diri saya sendiri terkait dengan rasa empati ya, rasa empati, rasa kasihan, rasa peduli terhadap, misalnya kalau kasus itu kasus yang terjadi pada peserta didik, bagaimana rasa peduli saya, rasa kasihan saya terhadap peserta didik. Namun di sisi lain kita harus mengikuti aturan yang ada. Ya, jadi kita harus mengikuti aturan yang ada. Jadi yang yang menjadi tantangan itu yang kedua terkait dengan aturan. Nah, kemudian mengubah mindset peserta didik itu bahwa kebijakan yang kita ambil sebenarnya ini untuk perbaikan mereka, untuk kepentingan mereka, tapi terkadang karena mindsetnya itu kebiasaan dari dulu bahwa selalu ada keputusan, selalu kebijakan. Iya, ada selalu disertai dengan kebijakan bahwa kalau kita begini ada di kebijakannya, ada di kebijakannya. Jadi itu sudah faktor budaya ya, kebiasaan siswa juga yang ada di sekolah itu juga yang menjadi tantangan. Kemudian tantangan lainnya itu terkait dengan keputusan itu, keadilan, rasa keadilan ya terhadap keputusan yang kita ambil ya, seperti itu Bu. Selanjutnya Pak, misalnya kalau kita mau memutuskan suatu pengambilan keputusan itu mungkin ada jadwal tertentu Pak, misalnya kalau ada kasus apakah langsung diputuskan atau mungkin dimusyawarahkan dulu dengan kepada orang-orang yang lebih berkompeten, misalnya di menangani kasus yang tidak sementara tangani misalnya. Iya, jadi karena kapasitas saya sebagai wakil kepala sekolah, ya saya meminta pertimbangan dulu kepada kepala sekolah. Jadi menyampaikan kepada sekolah bahwa ada kasus seperti ini, kemudian kita bawa ke rapat dewan guru, kita minta pertimbangan dari dewan guru. Jadi tidak serta merta bahwa keputusan permasalahan yang terjadi pada hari itu, pada detik itu kita langsung juga putuskan seperti ini yang benar, ini yang salah. Tetapi seperti yang saya katakan tadi bahwa harus dipikirkan bagaimana akhir dari putusan kita, apakah bisa dipertanggungjawabkan atau apakah hanya kemauan kita sendiri tanpa memikirkan orang lain, sehingga orang lain merasa terzalimi dari keputusan kita. Ya, jadi tidak ada jadwal bahwa langsung diputuskan begitu, tetapi kita meminta pertimbangan dan mencari informasi dulu terkait dengan dilema permasalahan yang dihadapi. Iya. Yang terakhir mungkin Pak, dari semua hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada pembelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika. Ya, jadi selama ini saya mengevaluasi diri saya di dalam mengambil sebuah keputusan, di mana saya berposisi sebagai wakil kepala sekolah, bahwa keputusan yang kita ambil itu kita harus memikirkan apa yang menjadi landasan dari keputusan kita. Kemudian kita harus meminta pertimbangan dari orang-orang yang ada di sekolah tersebut, misalnya apakah kita meminta pertimbangan kepala sekolah. Jadi tidak langsung memutuskan, kita harus meminta pertimbangan dulu ke orang lain ya. Jadi enggak, pengalaman yang itu yang saya dapat petik, bahwa kalau kita mau memutuskan sesuatu jangan tergesa-gesa, jangan gegabah dalam memutuskan. Jangan sampai kita sudah memutuskan setelah kita menyesali bahwa
kenapa saya Kenapa saya memutuskan ya seperti saya itu, mengeluarkan padahal keputusan seperti ini. harusnya seperti ini. Iya, Iya, iya seperti iya. itu Ibu. Ya, mungkin cukup bincang-bincang kita Pak. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Terima kasih telah memberikan respon positif tentang apa yang saya tanyakan ke Bapak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.